Belajar filsafat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Jamalia dari kelas 2 Pak IG, NIM 22411040239. Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya saya akan tanya ke teman-teman, apa itu sih filsafat? Mungkin di telinga kalian, di sehari-hari kalian mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata filsafat ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman apa sih itu filsafat? Jadi kita di sini akan membahas konsep penerapannya dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu ada filsafat fenomenologi. Ya teman-teman. Jadi fenomenologi ini adalah kesadaran setiap manusia untuk memahami keadaan di sekelilingnya atau peristiwa yang terjadi berkaitan dengan keadaan sosial yang terjadi di tempat, seperti itu. Namun dalam secara etimologi dalam bahasa Yunani, yaitu fenomenon, yaitu artinya sesuatu yang tampak. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu artinya gejala, yaitu gejala-gejala yang terjadi di masyarakat yang benar-benar terjadi dan itu tuh terlihat dengan panca indera, yaitu mata kita. Tadi secara etimologi, sekarang kita akan membahas secara terminologi. Dalam secara terminologi, fenomenologi adalah suatu metode deskriptif dan merupakan suatu nama untuk ilmu teori yang berdasarkan metode. Fenomenologi itu bisa dikaji secara metode-metode dan mempunyai sebuah teori-teori untuk menjelaskan bahwa itu merupakan filsafat fenomenologi. Setelah dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita, dan kita itu bisa memahami bahwa itu tuh terjadi dan di dalam pengalaman subjektif atau bagaimana kita mengalami gejala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Contohnya para wali ini atau sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak menghilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terkejut dengan perubahan, sehingga agama Islam ini bisa diterima tanpa adanya paksaan atau dengan rasa takut, seperti acara tahlil, ziarah, dan lain sebagainya. Jadi di dalam suatu masyarakat misalnya ada yang meninggal, kemudian di dalam suatu desa, di dalam suatu kebiasaan masyarakat itu ada tahlilan meninggal dalam 3 hari, 7 hari, kemudian 100 hari, 1000 hari, itu merupakan sebuah kebiasaan dan itu menjadi sebuah tradisi dan bisa menjelaskan bahwa itu merupakan dari penjelasan para wali itu untuk menyebarkan agama Islam. Kita lanjut materi filsafat positivisme. Yang pertama, kata positif itu berasal dari kata positif, kemudian ditambah imbuhanisme. Jadi positif itu bisa diartikan sebagai nyata atau berdasarkan fakta. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa positif adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dialami sebagai suatu realita. Kemudian dari isme itu sendiri artinya paham atau aliran. Jadi positivisme itu ya aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dan dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur. Jadi kata-kata bersifat logis, empiris, dan dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur itu bisa kita analisis. Jika itu tidak dilakukan, berarti itu merupakan bukan filsafat positivisme. Jadi orang-orang yang menganut paham filsafat positivisme ini harus melalui dibuktikan observasi dan itu hasilnya merupakan akurat. Jika tidak, itu merupakan bukan filsafat positivisme.
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa positivisme itu menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik atau di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian karya ilmiah. Jadi bisa dibilang misalkan nih ada surga dan neraka. Bagi mereka-mereka yang menganut paham positivisme, karena mereka itu sudah pikirannya itu harus dibuktikan melalui observasi dan hasilnya itu terukur. Karena surga dan neraka itu kan tidak bisa dilihat oleh mata kita kan, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Jadi mereka itu tidak percaya bahwa adanya surga dan neraka. Oleh penganut filsafat positifnya yang mereka mempercayai itu. Post-positivisme ini adalah perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dan kita masuk mengenai asumsi dasar lahirnya post-positivisme. Yang pertama, fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Jadi bisa dibilang fakta-fakta tersebut itu penuh akan teori-teori. Jadi tidak asal bahwa fakta tersebut ini nyata atau terbukti. Jadi ada teori-teori yang menjelaskan bahwa fakta tersebut itu bisa diambil kebenarannya. Dan yang kedua ada fasilitas teori. Yang ketiga, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Jadi fakta tersebut penuh dengan teori dan juga penuh dengan nilai. Tidak asal serta-merta bahwa fakta tersebut itu benar-benar fakta yang bisa diungkapkan dengan jelas. Dan yang keempat ada interaksi antara subjek dan objek penelitian. Jadi di post-positivisme ini saya juga mengambil dua tokoh. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada dua tokoh, juga ada tokohnya. Yang pertama itu Karl L. Popper. Menurutnya ini post-positivisme adalah sikap metateoris yang mengkritik dan mengubah positivisme. Dan yang kedua ada Thomas Kuhn yang bersama itu. Beliau menurutnya post-positivisme ini adalah peningkatan dari positivisme yang mengakui dan mengkritik terhadap positivisme yang logis. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.